Ada jenis hiu yang berpendar dalam gelap, misalnya swell shark. Hiu ini hidup di kedalaman laut yang gelap, hampir 518 meter di bawah permukaan laut. Tak seorang pun tahu pasti, tapi jenis ikan ini melepaskan pendar fluorescent yang cuma bisa dilihat swell shark lain. Ilmuwan mendeteksi pendar itu sebab mereka memakai filter yang memblokir cahaya kuning. Mereka berpikir mungkin ini cara ikan besar ini berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Pendar ini membantu hiu ini melawan infeksi karena mikroba. Cowbird punya kode rahasia yang dipakai untuk saling mengenal satu sama lain. Ini adalah jenis burung parasit khusus karena bertelur di sarang spesies burung lain. Cowbird muda punya mekanisme dalam tubuhnya untuk mengenali spesiesnya yang lagi berkicau, seperti semacam kode rahasia yang cuma diketahui oleh jenis burung ini. Begitulah cara mereka menemukan burung lain dari spesies yang sama. Gigitan beruang grizzly luar biasa kuat. Mungkin beruang kelihatan lucu, tapi lebih baik kamu menjauh dari jangkauan cakarnya yang tajam dan terutama mulutnya. Kekuatan gigitannya lebih dari 8 juta Pascal, yang artinya bisa menghancurkan bola bowling. Sebagian hewan punya garis-garis sedalam kulit dan sebagian yang lain garis-garisnya ada di permukaan. Harimau termasuk dalam kelompok pertama yang bergaris-garis bukan cuma bulunya tapi juga kulitnya. Sama halnya dengan kucing besar berbulu lainnya seperti macan tutul, sementara jerapah dan zebra berada dalam kelompok kedua karena motifnya cuma berada di bulunya. Omong-omong tentang zebra, apa menurutmu warnanya hitam bergaris-garis putih atau putih dengan garis-garis hitam? Awalnya kayaknya pilihan kedua yang benar. Sebagian besar garis-garis hitamnya berakhir di bagian dalam kaki dan di perutnya, dan sisanya putih. Tapi itu ternyata nggak benar. Yang mengejutkan, warna zebra adalah hitam bergaris-garis putih. Semua bulu zebra, baik putih maupun hitam, tumbuh dari folikel yang mengandung sel-sel melanosit. Semua hewan punya sel ini. Sel-sel ini memproduksi pigmen yang disebut melanin dan ini memberi warna bulu dan kulit. Adapun pada zebra, bahan kimia pembawa pesan memberitahu melanosit mana yang harus mengirim pigmen ke area bulu mana. Karena itu zebra bermotif garis-garis, tapi putih sebenarnya bukan pigmennya sendiri. Warna putih terjadi karena tidak adanya melanin. Jadi hitam adalah warna bawaan zebra. Sidik jari koala sangat mirip dengan sidik jari kita, sehingga bisa mencemari TKP. Kayaknya hewan ini nggak banyak persamaan dengan manusia, tapi perhatikan lebih cermat tangannya. Tangan koala punya pola melingkar dan melengkung tersendiri, jadi jika ada koala yang ingin bertindak ilegal, ada baiknya memakai sarung tangan. Kepiting hantu menggeram jika berada di dekat makhluk yang nggak begitu disukai atau mengancam. Kepiting ini melakukannya dengan memakai gigi di perutnya. Pertama, ia akan ngasih tahu kalau ia akan membela diri dengan menunjukkan capitnya. Kalau itu nggak mempan, ia akan menggeram menakutkan seperti anjing. Tapi bunyi itu berasal dari gesekan 3 gigi kerasnya yang memanjang di dalam perutnya. Kepiting batu mengeluarkan bunyi yang sama ketika menghaluskan makanan. Omong-omong tentang gigi, apa kamu tahu bahwa gading paus narwal sebenarnya semacam gigi yang kebalik? Gak seperti kebanyakan paus, paus narwal atau unicorn laut ini memiliki satu gading besar atau gigi yang tumbuh dari bagian dalam rahangnya. Gadingnya ini memiliki sampai 10 juta ujung saraf dan gak terlindung, yang artinya gading ini sangat sensitif terhadap jenis kontak apapun. Gading paus ini hampir mirip sepotong kulit karena biasanya gading gak mengandung banyak ujung saraf. Hampir 95% manusia bertangan kanan dominan. Begitu juga dengan lumba-lumba hidung botol. Di antara lumba-lumba, bahkan lebih banyak yang beranggota badan kanan dominan dibanding manusia. Dalam satu penelitian, ilmuwan menemukan bahwa lumba-lumba hidung botol menengok ke sebelah kiri lebih dari 99% kali, yang artinya tangan kanannya dominan. Ikan ini menaruh sisi kanan tubuh dan mata kanannya lebih dekat ke dasar laut ketika mengejar mangsa seperti cumi-cumi, udang, atau ikan-ikan yang lebih kecil. Fakta keren dari laut, apa kamu tahu kalau hiu bungkuk memakai gelembung ketika mengejar mangsa? Mungkin kamu pikir ikan ini nggak butuh metode khusus mengingat besarnya ukurannya. Tapi ketika memikat mangsa di perairan terbuka, paus-paus ini berkelompok dan memakai sesuatu yang disebut teknik jaringan gelembung.
Pas berenang dalam posisi tegak, mereka meniupkan gelembung dari bawah air. Gelembung-gelembung inilah yang menyulitkan ikan untuk melarikan diri. Bukti tertua yang kita miliki tentang kucing peliharaan berasal dari 12.000 tahun lalu. Para peneliti menemukan ini hampir 20 tahun lalu ketika mereka sedang menggali di sebuah desa kuno di Siprus. Mereka menemukan tulang belulang kucing pas di sebelah kerangka manusia yang menyatakan bahwa hubungan mereka dekat di akhir hayat mereka. Manusia adalah pemburu, jadi mereka menjinakkan anjing dulu suatu ketika sampai 29.000 tahun lalu. Anjing membantu manusia menangkap hewan lain, tapi mereka belum berpikir butuh kucing sampai menetap dan menyimpan kelebihan hasil panen. Tikus sering mendatangi gudang biji-bijian hingga kucing berguna di masa itu. Burung pavin cukup inovatif loh pas ingin menggaruk tubuhnya. Burung ini pasti bangga dengan paruhnya yang memukau, tapi mereka jelas berpikir paruh indah ini belum cukup untuk garuk-garuk. Para peneliti melihat burung pavin dengan spontan mengambil ranting kecil untuk menggaruk tempat yang gatal. Ada jenis semut khusus yang cuma hidup di sebagian kecil Manhattan. Median Broadway di 63rd Street dan 76th Street adalah area terbaik yang dipilih makhluk merayap ini. Semut Manhattan kayak berasal dari Eropa, tapi nggak ada spesies semut Eropa yang bisa menandinginya. Hey fans Harry Potter, apa kamu percaya ada makhluk kayak katak coklat? Nggak persis sih, tapi mirip. Nugini dan Australia bukan selalu terpisah loh. Keduanya menyatu selama jutaan tahun. Sampai sekitar 12.000 tahun lalu, ketinggian air laut memisahkan mereka. Karena pernah menyatu sekian lama, beberapa hewan dan tumbuhan masih menghuni kedua wilayah itu, termasuk katak pohon hijau. Katak ini benar-benar telah menyebar sangat jauh dan sebagian yang hidup di wilayah panas berawa-rawa dikelilingi oleh buaya benar-benar seperti terbuat dari coklat. Kita semua mengenal burung flamingo karena warna khasnya kan? Tapi sebenarnya burung ini nggak berwarna pink kok. Flamingo lahir berwarna abu-abu dan mereka akan tetap pada warna itu jika bukan karena makanannya yang berupa alga hijau biru dan udang. Bahan makanan ini mengandung pewarna alam tertentu yang membuat bulu flamingo berubah jadi pink seiring waktu. Ketika setan Tasmania kecil meninggalkan induknya, mereka bersosialisasi, membentuk ikatan yang berlangsung seumur hidup. Bukan cuma setan Tasmania, sapi juga punya ikatan sosial yang lebih kuat dari yang kita duga. Sapi suka bersosialisasi dan membentuk persahabatan tahan lama, dan bahkan suatu penelitian menemukan detak jantung sapi meningkat sebagai tanda stres ketika dipisahkan dari sahabat karibnya. Bayangin kamu membeku begitu saja selama musim dingin, bukannya mendengar gigimu gemeletuk dan merapatkan jaket? Itu yang bisa dilakukan katak. Katak air seringnya melakukan hibernasi di bawah air dan menghabiskan sebagian besar musim dingin di dasar kolam, danau, atau badan air lain. Kodok dan katak umumnya berdarah dingin, yang artinya suhu tubuhnya menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi katak bisa membeku selama musim dingin karena tingginya konsentrasi gula atau glukosa dalam organ-organ vitalnya. Begitu mencair, hewan ini melanjutkan hidup seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Gurita punya 3 jantung dan berdarah biru. Hewan ini bisa bergerak 40 km per jam dan menyemprotkan tinta yang bukan cuma mengaburkan penglihatan predator, tapi sangat membahayakannya. Gurita juga punya 9 otak, 1 otak pusat dan 8 otak yang lebih kecil ada di lengannya. Itu sebabnya lengannya bisa membuka kerang, sementara otak pusatnya sibuk melakukan hal lain. Gurita bahkan mengecap dengan lengannya. Ada sel-sel dalam penyedot gurita yang memungkinkan lengannya menyentuh dan mengecap, sama seperti mereka mendeteksi bahan kimia yang dihasilkan berbagai makhluk laut. Dengan cara itu, gurita bisa membedakan antara mangsa dengan batuan. Halo, kamu sedang menyelam scuba di laut, memandangi karang dan ikan warna-warni berenang ke sana ke sini. Tapi tiba-tiba bayangan raksasa muncul di atasmu. Kamu mendongak ke atas dan melihat makhluk besar mendekatimu. Mulutnya menganga menuju ke kedalaman. Tenang, diam saja dan kamu tidak akan terluka. Hewan besar ini bernama hiu raksasa. Salah satu monster laut menakutkan yang sebenarnya tidak punya potensi berbahaya sedikit pun bagi siapa saja.
Hiu raksasa adalah hewan penyaring, sama seperti paus balin. Mereka membuka mulutnya yang besar untuk menelan plankton, dan mereka bahkan tidak punya gigi. Saat ini sudah larut malam, dan kamu berada di hutan Amerika Tengah. Kamu menjelajah ke alam liar untuk meneliti burung, dan kamu mendengar kepakan sayap. Dengan penuh semangat, kamu melihat dengan hati-hati menggunakan kacamata night vision-mu. Tapi, kamu dikejutkan oleh wajah dari mimpi terburukmu. Tenang, jangan kaget begitu, malah kamu yang membuatnya takut. Ini adalah kelelawar berwajah keriput yang tidak berbahaya dan tidak begitu tertarik melihatmu. Mereka adalah kelelawar buah, dan dengan kerutan di wajah, mereka dapat mengumpulkan potongan buah serta sarinya untuk dimakan nanti. Omong-omong, nama latin mereka Centurio senex, diberikan karena kemiripan wajahnya dengan manusia berumur 100 tahun. Kamu sedang berjalan di sekitaran Taman Nasional Nepal dan mampir ke sungai terdekat untuk membasuh wajah. Seketika kamu membeku ketakutan. Seekor buaya menatap lurus ke arahmu dari jarak tak lebih dari beberapa meter. Lalu dia mengangkat moncongnya ke atas air dan napas lega keluar dari hidungmu. Itu gavial. Reptil ini punya moncong panjang dan ramping yang memungkinkan mereka menangkap ikan dengan efisien sekaligus membatasi mereka berburu mangsa lain. Meski masih termasuk karnivora, gavial sangat pemalu dan akan merayap menjauh saat melihat manusia. Saat ini jumlah buaya ini di seluruh dunia tidak lebih dari 1.000 ekor. Jadi sebaiknya jangan ganggu dia, apalagi jika dia gavial betina. Kamu sedang menggali halaman belakang untuk membuat taman dan melihat sesuatu bergerak di skopmu. Kamu melihatnya lebih dekat dan menjatuhkan skopmu karena ketakutan. Makhluk kecil yang wajahnya mirip alien ganas ini pun bergegas masuk ke suatu liang di tanah. Yah, jangan khawatir, ini cuma tikus mondok hidung bintang. Makhluk ini punya moncong aneh yang bentuknya seperti hasil ledakan. Mata mereka kecil dan kurang tajam. Jadi, bintang di hidungnya ini sangat berguna untuk bergerak dan mencari makan. Hidungnya pun selalu bergerak, menyentuh apa saja yang bisa dijangkaunya, seolah sulurnya adalah jari-jari kecil. Kamu berendam di laut lagi? Nah, lihatlah ke kanan. Kali ini benar-benar ada hiu bergigi melaju ke arahmu. Yah, jangan panik. Itu cuma hiu harimau pasir. Bukan pasir, apalagi harimau. Ini hiu rentan pemakan ikan yang berenang perlahan di laut dan mengejar mangsanya dari waktu ke waktu. Hewan ini belum pernah dilaporkan menyerang manusia satu kali pun, tapi masih punya deretan gigi-gigi tajam. Jadi, agar aman, jangan pernah coba-coba menyentuhnya. Dia mungkin tampak tenang, tapi yang penting jangan sampai tanganmu digigit. Setuju? Oke, dari lautan kita beralih ke gurun. Kamu berada di Australia dan tenggorokanmu kering sekali. Kamu melihat tempat yang berpotensi mengandung air dan mulai menggalinya, tapi malah menemukan seekor makhluk yang muncul dari bawah tanah dengan tubuh penuh duri. Dia menatap kamu dengan curiga dan menyelinap pergi. Karena itu cuma Thorny Devils alias kadal berduri. Terlepas dari namanya yang seram, kadal ini tidak berbahaya bagi manusia. Benjolan mirip tanduk di kulitnya berfungsi sebagai perlindungan dari predator dan burung pemangsa. Durinya keras, tapi selama tidak menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja. Nah, jika kamu mengidap arachnofobia, kamu mungkin agak merinding. Tapi kala cemeti yang mungkin kamu temui di dekat rumah di Amerika Utara dan Selatan serta di Afrika ini lebih takut kepadamu dibanding sebaliknya. Jadi tenang sedikit ya. Makhluk yang bagaikan dari mimpi buruk ini tidak punya penyengat dan bahkan tidak akan menggigit saat terancam. Ancaman terparah yang bisa mereka lakukan, dan hanya jika kamu mengancamnya terlebih dahulu, yang pastinya tidak mungkin kan, adalah menusukmu dengan kaki depannya, meninggalkan bekas tusukan kecil di jarimu. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Mereka pun cukup menyayangi pemiliknya. Wow! Jika kamu pernah menemukan liang tempat makhluk tak berbulu dan bergigi besar ini mengintipmu, tak perlu khawatir dan biarkan saja. Tikus mole telanjang adalah kucing sphinxnya hewan pengerat.
Mereka adalah kerabat dekat tikus tanah atau tikus mol, tapi ya telanjang. Dan mereka punya pesonanya sendiri juga, karena sepenuhnya tinggal di bawah tanah, mereka hampir 100% berdarah dingin, tapi mampu menyesuaikan diri dengan suhu apapun di luar. Dan kulit berkerut mereka yang keriput sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, ranting dan duri serta gigi tajam tidak akan membuat tikus mol telanjang takut. Kamu sekali lagi tersesat di hutan, kali ini di Madagaskar. Duh, kasihan. Malam telah tiba dan kamu sedang mencari tempat berlindung. Tapi saat mengira sudah berhasil menemukan pohon yang pas untuk dijadikan tempat bersandar, kamu terdiam membisu. Tangan hitam berjari panjang muncul di dahan pohon tepat di atasmu dan dua mata kuning besar menatapmu tepat ke bawah. Kemudian kamu melihat wajah berbulu lebat dan menyadari itu cuma seekor lemur, ai-ai lebih tepatnya. Makhluk ini endemik Madagaskar dan hanya keluar pada malam hari. Jadi kamu beruntung bisa melihatnya. Perannya di sini sama dengan peran burung pelatuk di hutan tropis. Dia mengetuk-ngetuk batang pohon untuk mencari serangga dan menggunakan jari bengkoknya yang panjang untuk menjangkau ke dalam. Lelah merasa takut, kamu mencari jalan pulang. Tapi kengerian yang menantimu belum berakhir. Ada ular merah putih besar di hadapanmu. Dia mendesis dan menunggumu bergerak. Kamu tahu itu ular karang, jenis berbisa yang sangat berbahaya. Kamu berhenti berjalan dan setelah dia melata pergi, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya ular susu. Mereka sering meniru ular berbisa, bukan hanya ular karang, untuk melindungi diri dari predator. Tapi tetap, jika kamu bukan ahli ular, sebaiknya menjauhlah. Oke, makhluk ini pasti pernah muncul di mimpi tergelapmu. Kaki seribu raksasa Afrika. Dia besar, hitam berkilau dan punya ratusan kaki kecil merayap. Tapi jika dia punya mata besar, mungkin malah jadi imut. Dan mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang menjadikannya hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga mampu hidup sampai 10 tahun. Kaki seribu raksasa tidak bisa menggigit. Satu-satunya pertahanan mereka adalah menggulung menjadi bola yang rapat dan mengeluarkan cairan penyebab iritasi dari pori-pori di kulitnya. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan menggosok mata atau hidungmu setelahnya, karena sensasinya kurang enak. Tarantula Goliath pemakan burung adalah serangga menyeramkan lainnya yang lumayan populer. Dia tidak berbahaya bagi manusia, meski terlihat seperti dari mimpi buruk juga. Ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan sesuai namanya, terkadang dia memilih burung kecil sebagai mangsanya. Tapi burung bukanlah makanan rutinnya. Laba-laba ini lebih menyukai cacing dan amfibi, tapi pastikan kamu tidak membuatnya takut. Dia masih bisa menggigit atau melepaskan rambut untuk membela diri. Gigitannya mirip sengatan tawon dan bulunya bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit. Tapi raksasa yang ramah ini sebenarnya pemalu dan akan menjauh saat melihatmu. Ya ampun, ada ular lain yang mendekatimu dan lebih cepat. Kamu baru mau berbalik dan berlari saat kamu melihat sesosok makhluk raksasa berkaki 8 memotong laju si ular dan melompat ke atasnya. Itu arachnida lain dan bentuknya tampak lebih mengerikan daripada si ular. Ini adalah laba-laba unta. Dia bukan sepenuhnya laba-laba ataupun kalajengking. Makhluk ini berasal dari famili yang terpisah. Mereka sering disebut dalam sejumlah legenda urban, tapi sebenarnya mereka bahkan tidak berbisa. Mereka tentu saja bisa menggigit dan rahangnya lumayan kuat. Tapi ancaman laba-laba unta yang bisa dilakukan ke manusia hanya sebatas menggigit. Mereka bersembunyi di pasir dan liang untuk menangkap kadal, invertebrata, dan bahkan ular yang kurang waspada. Sekarang coba bayangkan kutu kayu. Tidak terlalu imut, tapi karena kecil bentuknya tidak terlalu seram. Tapi bagaimana jika tubuhnya 10 kali lebih besar? Yap, kalau yang ini baru seram. Tapi ingat, makhluk seperti ini memang ada dan namanya adalah isopoda raksasa. Untungnya dia bersembunyi di perairan yang dalam, gelap dan dingin. Jadi tidak akan pernah muncul di halaman belakangmu. Isopoda raksasa tumbuh sebesar ini karena fenomena yang disebut gigantisme laut dalam.
Makhluk yang tinggal di laut dalam harus menahan tekanan air yang besar, suhu yang sangat dingin, dan makanan yang langka. Jadi, metabolisme mereka melambat. Isopoda tidak banyak bergerak dan lebih sering rebahan menunggu serangga kecil atau krustasea berjalan memasuki jangkauan mereka dan langsung memangsanya. Dan meski seperti hewan mengerikan berkaki banyak dari bawah, isopoda raksasa tidak bisa melukaimu meskipun mereka mau. Sudah, jangan ragu, belai saja. Kungkang bisa menahan napas lebih lama daripada lumba-lumba. Ya, luar biasa tapi benar. Mereka membuat detak jantung mereka sangat lambat, sehingga mereka bisa berada di permukaan air selama 40 menit. Tidak seperti ikan, lumba-lumba dan paus adalah mamalia laut. Artinya, mereka tidak bisa bernapas di bawah air. Pernapasannya lebih mirip dengan kita daripada dengan ikan. Lumba-lumba dan paus memiliki paru-paru, dan mereka menghirup udara melalui sesuatu yang kita tahu sebagai blowhole atau lubang pernapasan. Saat berada di bawah permukaan air, mereka menahan napas sampai naik untuk menghirup udara lagi. Lumba-lumba bisa berada di bawah air selama 10 menit. Paus sperma bisa menahan napas selama 90 menit. Sementara itu, anjing laut gajah memegang rekor untuk mamalia laut. Mereka bisa berada di bawah permukaan air selama 2 jam tanpa harus naik ke permukaan. Ada tawon yang sangat kecil, jauh lebih kecil daripada namanya. Ukurannya lebih kecil daripada ameba. Meskipun ameba hanya terdiri dari 1 sel, kamu bisa melihat tawon ini memiliki bagian tubuh yang sama seperti serangga lain. Sayap, otak, mata, dan yang lainnya. Tapi ini versi sangat mini dari serangga, karena panjangnya hanya 0,2 mm. Dan serangga dewasa paling kecil yang kita tahu adalah tawon parasit dengan nama besar. Juga dikenal sebagai lalat peri. Pejantan mereka tidak punya sayap, mereka buta dan panjangnya hanya 0,13 mm. Warna dan pola berbeda pada masing-masing hewan ternyata memiliki fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu mereka menarik perhatian calon pasangan kawin mereka, atau memberikan peringatan kepada predator bahwa mereka beracun. Dan semoga pesannya tersampaikan dengan baik. Lalu ada predator penyergap seperti harimau. Mereka tidak boleh terlihat karena perbedaannya besar. Jika dilihat mangsa sebelum menyergap, mereka tidak akan makan malam itu. Tapi kenapa warna harimau jingga? Bagi kita, jingga adalah warna yang digunakan untuk sesuatu yang mencolok. Misalnya, barang seperti baju pelampung atau kerucut lalu lintas. Bagi mata manusia, jingga seringkali menonjol di lingkungan sekitar. Jadi, jika ada harimau yang mendatangimu, kamu akan mudah melihatnya. Tapi manusia punya penglihatan warna trikromasi. Saat cahaya dari lingkungan sekitar masuk mata, cahaya itu diterima retina, lapisan tipis yang berada di belakang. Untuk memproses cahaya itu, retina menggunakan 2 jenis reseptor cahaya, batang dan kerucut. Batang bisa membedakan terang dan gelap, tapi tidak bisa mendeteksi warna. Mata kita mengandalkan sel batang pada cahaya redup. Sel kerucut bertugas untuk penerimaan warna. Manusia kebanyakan memiliki 3 jenis, kerucut untuk hijau, biru, dan merah. Itu sebabnya kita menyebutnya trikromasi. Kebanyakan manusia melihat 3 warna primer bersama kombinasi warna mereka. Kera dan beberapa monyet juga memiliki penglihatan seperti itu. Tapi kebanyakan hewan darat termasuk kucing, kuda, rusa, dan anjing memiliki penglihatan warna dikromasi. Retina di mata mereka memiliki sel batang untuk 2 warna saja, hijau dan biru. Saat manusia mendapat informasi dari kerucut hijau dan biru saja, mereka dianggap buta warna karena tidak bisa mengetahui perbedaan antara warna hijau dan merah. Ini juga yang terjadi dengan mamalia darat. Rusa jelas mangsa harimau lebih dari manusia, dan rusa tidak melihat harimau berwarna jingga melainkan hijau. Harimau hijau akan lebih sulit dideteksi, artinya lebih banyak makan malam untuk harimau. Tapi evolusi masih memutuskan untuk memilih jingga karena itu warna yang lebih mudah diproduksi. Satu-satunya mamalia hijau adalah kungkang, tapi bulunya tidak hijau alami, melainkan karena alga yang tumbuh di dalamnya. Dan kungkang bisa menahan napas selama 40 menit. Air di sekitar kutub bisa sangat dingin pada periode tahun tertentu. Ada banyak ikan yang hidup di sana, tapi saat air menjadi sangat dingin, mereka harus pergi untuk bertahan hidup. Namun, ada gerombolan ikan asal Samudera Selatan di dekat Antarktika.
Suhu di sana mulai dari -2 derajat sampai 4 derajat Celcius. Secara teknis, itu di bawah titik beku, tapi garam yang terkandung di air laut tidak memungkinkan air untuk membeku. Dan ikan ini bisa bertahan karena mereka punya ciri khusus bernama glikoprotein. Ini membantu mereka bertahan di habitat mereka karena protein ini berfungsi sebagai semacam anti beku alami. Glikoprotein adalah protein yang mencegah terbentuknya kristal es dalam darah dan membantu darah terus mengalir dengan normal. Kamu penasaran bagaimana hewan kecil seperti semut bernapas? Coba buka mulut dan tenggorokanmu, tapi di saat yang sama jangan gerakan dada dan diafragma. Diafragma adalah struktur berotot yang memisahkan dada dan rongga perut pada semua mamalia. Diafragma mengembang saat kamu bernapas. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak bisa menahan napas karena oksigen tetap akan mencari cara untuk masuk ke paru-paru. Setidaknya cukup untuk menjaga kebutuhan tubuh. Namun, biasanya saat kamu bernapas, diafragma secara aktif memompa udara masuk dan keluar dari tubuh. Untuk bertahan tanpa diafragma yang melakukan itu, kamu butuh lebih dari 1 tenggorokan dan tubuh yang jauh lebih kecil. Semut memiliki 9-10 pasang bukaan di sepanjang sisi tubuh kecil mereka. Itu disebut spirakel, dan masing-masing terhubung pada rangkaian pembuluh bercabang. Sistem itu mirip dengan paru-paru manusia. Darah mereka tidak membawa oksigen dari pembuluh-pembuluh itu ke seluruh tubuh mereka. Sebagai gantinya, pembuluh itu menyebarkan oksigen ini. Ujung cabang ini langsung menyentuh membran sel mereka. Ini hanya bisa berfungsi pada hewan-hewan yang sangat kecil. Saat tubuh lebih besar 2 cm, pembuluh ini menjadi terlalu panjang sehingga tidak bisa menyebarkan udara dengan cukup cepat. Ada beberapa alasan kenapa jerapah memiliki leher panjang. Omong-omong, panjang lehernya bisa mencapai 2 meter. Sekilas sepertinya evolusi memberi mereka leher panjang agar bisa mencapai daun termanis di atas pohon. Itu akses eksklusif yang tidak didapat hewan lain. Jadi jerapah tidak perlu bersaing untuk dapat makanan terbaik. Tapi seiring waktu, para peneliti sadar bukan hanya itu alasannya. Mereka juga berpikir leher bisa menjadi faktor bagus saat jerapah jantan bertarung. Sama seperti antelop dan rusa menggunakan tanduk mereka. Semakin tebal lehernya, semakin besar peluang untuk menang. Beberapa serangga pura-pura mati saat ada predator. Misalnya, dalam satu penelitian, ilmuwan mengamati larva undur-undur. Ia pura-pura mati selama 61 menit. Bagaimana itu bisa membantu? Begini, misalnya kamu sedang di kebun saat kamu melihat banyak petak serupa dengan buah lembut. Kamu pergi ke tempat pertama, lalu mulai mengumpulkan dan makan buah itu. Enak, mudah sekali. Dan kamu melakukannya dengan cukup cepat. Tapi saat kamu menghabiskan buah di petak itu, kamu semakin kesulitan untuk menemukan buah lain. Itu menyebalkan karena butuh waktu lebih lama untuk mencarinya daripada sebelumnya. Jadi, sekarang kamu harus memutuskan untuk diam di sana dan mencari lagi, atau berpindah ke tempat lain untuk mendapatkan buah dengan mudah dan cepat lagi. Dengan asumsi kamu predator, dan predator itu serakah, kamu hanya akan mencari cara untuk makan buah sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Artinya, kamu akan pergi dan mulai mengumpulkan buah dari tempat lain, dan seterusnya. Peneliti menggunakan logika yang sama berkaitan dengan burung dan larva undur-undur. Ternyata, serangga membuang waktu predator saat mereka pura-pura mati. Itu berdampak besar untuk keadaan nantinya. Dengan begitu, mereka mendesak predator untuk mencari makanan di tempat lain karena predator tidak bisa membuang-buang waktu. Jadi, pura-pura mati sebenarnya merupakan cara bagus untuk bertahan hidup. Bergantung pada spesiesnya, anak unggas menghabiskan waktu 10-30 hari di telur. Tidak ada udara di dalamnya, tapi alam menciptakan mekanisme sempurna agar mereka masih bisa bernapas. Saat berkembang di dalam telur, anak unggas menumbuhkan semacam struktur seperti kantong berongga dari dalam. Itu seperti kantong kecil yang menyatu dengan membran kedua yang mengelilingi anak unggas dan kuning telur. Jadi, satu ujung terhubung pada anak unggas, satu lagi dekat ke permukaan dalam cangkang telur. Dengan begitu, membran spesial ini berfungsi seperti jaringan paru-paru dan menghubungkan dunia luar dengan sistem peredaran darah anak unggas. Sebagian besar hewan punya 2 mata,
Tetapi beberapa spesies butuh lebih dari itu. Misalnya, reptil, amfibi, dan ikan memiliki mata ketiga di atas kepala. Itu tak begitu meningkatkan penglihatan mereka, tapi hanya membantu mereka melakukan navigasi dengan cahaya matahari dan mengatur suhu tubuh mereka. Banyak invertebrata memiliki lebih dari 2 mata. Kebanyakan laba-laba memiliki 8 mata, karena dengan begitu, mereka bisa lebih mudah menemukan mangsa mereka. Tahun manusia tidak sama dengan tahun anjing. Kamu mungkin mengira anjing menua 7 kali lebih cepat daripada kita, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu. Anjing yang sudah hidup selama setahun, faktanya sudah berumur 31 tahun. Ia kemungkinan besar sudah punya anak. Tapi ini nih yang rumit. 2 tahun umur manusia bukan berarti anjingmu berumur 62 tahun. Anabulmu harus berumur 4 tahun manusia sebelum mencapai usia tua. Anjing berumur 4 tahun manusia berarti berumur 50 tahun, tapi anjing 7 tahun berarti berumur 62 tahun. Dan anjing 8 tahun berarti berumur 64 tahun. Jadi mereka menua lebih cepat, tapi juga semakin lambat seiring waktu. Lain kali jika kamu merayakan ulang tahun anabulmu, pastikan kamu pasang banyak lilin di atas kuenya dan beli lebih banyak hadiah dari biasanya ya. Kita mengira anjing buta warna, padahal enggak loh. Tapi mereka memang tidak melihat warna seperti kita. Mereka memang kesulitan membedakan antara warna merah dan hijau. Semuanya terlihat seperti campuran abu-abu, coklat, biru, dan bahkan kekuningan. Hal ini karena mata mereka kekurangan salah satu dari 3 fotoreseptor yang dibutuhkan untuk menerima warna dengan utuh. Kamu nggak bisa mengajari anjing tua trik baru. Salah, karena mereka udah tahu kamu harus lebih gigih. Tapi itu bukan hal mustahil sih. Kuncinya adalah menjadi sepositif mungkin. Kalau kamu melihat mereka sedang nggak mau, nggak apa-apa. Biarkan aja mereka istirahat dan nggak lama kemudian kamu bisa melanjutkan lagi latihannya. Jangan lupa, hadiah harus kamu siapkan untuk tantangan ini. Setelah Max berhasil menurut, berikan biskuit favoritnya ya. Maka Max akan menuruti perintah yang kamu katakan. Anjing perlu memakai sepatu. Itu mungkin kelihatan nggak perlu, tapi cuaca di luar hari ini 32 derajat Celcius. Bayangkan berjalan dengan kaki telanjang di atas aspal pada cuaca sepanas ini, kamu akan seperti menginjak lava dan begitu juga anabulmu. Beberapa anjing lebih siap menghadapi kondisi cuaca yang berbeda, tapi sepatu anjing bisa mencegah kaki anabulmu dari kemungkinan terluka. Sama halnya ketika musim dingin, saat cuaca sangat dingin, kamu nggak akan berkeliaran tanpa jaket. Jadi pastikan anabulmu juga hangat ya. Anjing dengan bulu lebat nggak perlu potong rambut untuk merasa lebih ringan. Ini karena mereka memiliki bulu lapisan bawah. Pada musim dingin, bulu lapisan bawah lebih tebal sehingga memberi anabulmu lapisan perlindungan ekstra dari cuaca dingin. Lalu pada musim semi, anjingmu akan merontokkan bulunya. Bulu lapisan bawah juga membuat anjing nyaman pada hari panas. Saat kamu mencukur bulu anjing, bulu barunya akan keriting atau kusut. Mungkin sebaiknya biarkan aja, kamu juga selalu bisa menemukan alternatif lain untuk membuatnya nggak kepanasan. Selalu berjalan di tempat teduh saat keluar dan bawa sebotol air dingin agar anjingmu tidak dehidrasi. Di rumah, kamu bisa menaruh handuk basah yang bisa dipakai saat mereka berbaring. Kalau kamu punya taman, kamu juga bisa menyalakan selang dan membiarkan Max berlarian bebas. Itu akan melatihnya dan ia juga akan bersenang-senang. Gak semua anjing jago renang loh, tapi semua anjing suka berenang. Kalau anjingmu gak jago berenang, mungkin karena ia punya dada dan kepala yang besar. Faktanya dia gak mungkin bisa mengambang, oleh karena itu, pakaikan rompi pelampung yang dirancang khusus untuk anjing. Beberapa orang mungkin akan bilang membuka sedikit jendela sudah cukup saat anjing di dalam mobil. Ini nggak benar karena setelah menghabiskan beberapa menit di mobil yang panas atau dingin bisa menyebabkan masalah kesehatan parah pada anabulmu. Beberapa orang bahkan mengatakan kamu boleh melepaskan anjing dari mobil jika kamu melihatnya di dalam mobil agar ia bisa bernapas. Jika anjingmu tidak ramah pada kurir, itu mungkin karena ia mencoba melindungimu. Mereka menggonggong karena mau memberitahumu, ketua kawanannya, bahwa kurir jahat itu datang. Kamu bisa memperbaiki situasi ini dengan memperkenalkan mereka. Dengan begini, anjingmu akan menganggap kurir sebagai teman dan bukan lawan.
Nggak seperti kamu, anjing menguap bukan karena mengantuk. Menguap adalah cara mereka menunjukkan kegelisahan. Jika mereka nggak suka kucing dan di sana ada kucing, mereka bisa aja loh menguap. Atau mungkin ada orang baru di rumah dan Max nggak nyaman dengan kehadiran mereka. Hal lainnya bisa saja ketika kamu mengajak anjingmu bertemu anjing lain, tapi mereka nggak akur dan Max terus menguap karena dia kesal. Menguap juga cara untuk menunjukkan kesabaran mereka sudah habis. Mungkin sudah waktunya kalian pergi. Anjing makan rumput saat sakit, tapi nggak selalu begitu. Melihat anjingmu makan rumput saat kamu sudah mengobrol lama dengan temanmu, mungkin berarti mereka hanya bosan. Mereka melakukannya sebagai bentuk pembangkangan juga, atau hanya karena itu seru. Tidak akan jadi masalah jika rumputnya tidak dirawat. Bagaimanapun juga, pastikan mereka tidak terlalu banyak memakannya. Kalau tidak, pergi ke dokter aja. Coklat dalam jumlah sedikit pun beracun untuk anabulmu dan kamu harus selalu menyembunyikannya dari mereka. Ini termasuk bubuk coklat dan coklat batangan ya. Ini juga berlaku untuk kucing dan kalau kamu curiga anabulmu makan banyak coklat, cepat bawa ke dokter. Anjing yang terlatih akan melakukan yang harus mereka lakukan dan menuruti perintah. Tapi jangan pikir mereka nggak akan pernah menggigitmu loh. Anjing bisa bertindak karena emosi. Bayangkan anjingmu ketakutan, kamu menempatkannya dalam situasi nggak nyaman dengan banyak wajah baru. Ini udah berlangsung lama dan Max nggak bisa menahan emosinya lagi. Jadi saat ada orang baru mencoba mengelusnya, ia menghukum orang itu. Nggak keras, tapi itu nggak terduga. Mungkin hal itu dilakukan karena mereka merasa perlu defensif. Berpikir mereka melindungi dan menjagamu adalah satu lagi alasan kenapa anjing bisa menggigit. Atau jika mereka merasa terlalu terintimidasi oleh siapapun itu. Kamu punya 2 anjing dan kamu akan masuk ke rumahmu. Salah satunya menunggumu di kasurnya, dia nggak menggonggong, hanya menggoyangkan ekornya. Anjing yang lain berlari ke pintu, dia merintih, melompat dan menggoyangkan seluruh tubuhnya sambil mengelilingimu. Ini bukan berarti dia lebih menyayangimu ya. Artinya, dia belum begitu terlatih. Menggoyangkan ekor tidak selalu berarti anjingmu senang. Kamu bisa mengamati ekor anjing untuk memahami perasaannya. Jika ekornya tegak lurus tapi tidak bergerak, dia sedang waspada, tapi juga mencoba menegaskan kepemimpinannya. Masih tegak, ekornya bergerak sekarang. Artinya perasaannya sedikit berubah, dia waspada tapi senang. Dia masih mencoba menunjukkan bahwa dia bosnya di sini. Tapi setidaknya, dia sudah senang sekarang. Saat ekornya ada di antara kaki, anjingmu merasa takut, atau jika ada anjing alfa di dekatnya, itu berarti anjingmu mengakui kepemimpinannya. Ekor yang lurus berarti anjing itu sedang menerima informasi baru, merasakan ruangan itu. Namun ia tidak bereaksi dan dia tetap akan netral saat melakukan ini. Jika ekor anjingmu bergoyang cepat, artinya dia senang. Semakin cepat ekornya bergoyang, semakin senang mereka. Ekor yang bergoyang pelan menunjukkan rasa tidak aman, mungkin karena ada anjing atau orang lain. Sekarang bayangkan anjingmu menggoyangkan seluruh tubuhnya. Kamu bahkan melihat pinggulnya bergoyang. Artinya dia ramah dan itu bisa terjadi saat kamu di lift dan dia melihat sahabatnya di apartemen. Goyangan terburuk adalah goyangan vertikal yang sangat cepat dan saat melakukan ini, anjingmu bisa aja kejam kepada anjing lain. Ia mungkin merasa terancam olehmu dan sebaiknya pergi dari situasi itu. Jika ekor anjingmu bergoyang ke kanan, artinya dia lebih tenang. Dan jika ekornya bergoyang ke kiri, artinya dia stres.